Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Edi Paiji. Sore hari ini saya sedang berada di kebun semangka milik keluarga saya. Ini di depan kita sudah ada tanaman semangka yang berusia kurang lebih 1 bulan. Tanaman ini sudah dilakukan topping pucuk atau pembuangan pucuknya supaya tumbuh cabang-cabang baru, dan untuk memperbanyak percabangan pada tanaman semangka agar pertumbuhan semangka lebih baik. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas perawatan tanaman semangka di fase generatif atau fase pembungaan hingga fase pembuahan. Di sini kita bisa lihat untuk tanaman semangka kita ini sudah memasuki fase generatif atau memasuki fase pembungaan. Nah, di sini sudah mulai muncul bunga. Untuk perawatannya, ketika sudah memasuki fase generatif ini yang perlu diperhatikan adalah yang pertama adalah pemberian pupuk atau nutrisi pada tanaman harus tercukupi, dan juga penambahan nutrisi pada tanaman. Jika pada fase vegetatif tanaman membutuhkan nutrisi yang dominan unsur N atau nitrogen, ketika sudah memasuki fase generatif tanaman lebih membutuhkan unsur-unsur yang lebih dominan unsur fosfat dan juga unsur kalium. Fungsinya apa unsur fosfat dan unsur kalium? Unsur fosfat sendiri berfungsi untuk pembelahan sel pada tanaman. Jadi dia membantu pembelahan sel pada tanaman. Kemudian untuk unsur kalium, dia bertugas sebagai papos atau pembawa nutrisi yang diserap tanaman ke seluruh bagian tanaman, atau jadi mesin pengangkut untuk tanaman. Jadi kedua unsur ini harus tercukupi. Dan juga untuk unsur nitrogen pada fase generatif sebaiknya dikurangi, karena di musim hujan seperti ini pemberian unsur N yang berlebihan kepada tanaman akan mengakibatkan tanaman mudah terserang penyakit, jamur, dan patogen ataupun sendawan lainnya. Karena penyakit-penyakit biasanya suka menyerang tanaman yang memiliki kandungan unsur nitrogen yang lebih tinggi. Jadi pada fase generatif sebaiknya unsur nitrogen dikurangi dan unsur fosfat dan kalium yang diberikan secara masif atau lebih banyak. Nah, untuk bunga yang berada di pangkal batang ini nantinya akan dibuang, karena bunga yang ada di pangkal batang ini walaupun jadi buah nantinya tidak akan bisa maksimal atau tidak akan bisa besar. Jadi nanti bunga yang di sini akan dibuang dan nanti akan dipilih bunga atau pentil atau calon buah yang baik dan sekiranya berpotensi menjadi buah yang bagus, besar, dan baik intinya. Di usia sekitar 1 bulan semangka ini sudah hampir gaduk ya, atau ujung satu dengan ujung yang lainnya hampir bertemu. Di sana adalah insinyur semangka kita, ahlinya ahli, intinya inti, dan core of the core. Untuk tanaman semangka ini cabangnya juga harus ditata, jangan sampai berada di tengah-tengah
parit, nanti bisa terinjak ketika melakukan pengairan, jadi harus ditata ke arah tengah sini, jadi supaya tidak. Nah, ini sudah ada yang keluar bakal buahnya. Nah, kita lihat bakal buahnya. Gak dibuat Pak ini? Gak dibuat? Oh, aku langsung. Nah, sing kembang ini gak dibuat? Kembang udah baru, kembang gak usah. Nah, contoh untuk bakal buah yang nanti akan dibiarkan. Ini contoh yang berada di sekitar 9 daun dari pangkal batang. Kita hitung 9 daun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi yang sekiranya berada di tengah-tengah batang nanti yang akan dibiarkan bakal buahnya. Nanti untuk satu pohon ini akan dibiarkan buahnya 1 sampai 2 buah. Jangan terlalu banyak ya, nanti pertumbuhannya tidak akan maksimal dan buah tidak akan bisa besar. Nah, untuk pasar sendiri tidak mau kalau buahnya tidak besar, minimal berat itu 2,5 kilo, pasar baru mau ambil. Tengkulak mau ambil itu sekitar berat 2,5 kilo sampai 2 kilo. Kalau di bawah 2 kilo sudah tidak mau ambil, ataupun mau ngambil tapi harganya sangat murah. Jadi kalau tidak besar nanti kita sendiri yang kerepotan untuk penjualannya. Di samping tanaman semangka ini juga ada tanaman cabai, di bawahnya juga ada semangka, jadi kita juga tumpang sari dengan cabai. Sekarang harga cabai sedang naik daun dan sedang pedas-pedasnya. Untuk pengobatan atau penyepraian pada tanaman semangka ini kami menggunakan ZPT, kemudian fungisida dan juga insektisida. Karena sekarang sedang musim hujan, serangan jamur itu bahaya sekali, jadi kita menggunakan fungisida sebagai pencegahan sebelum tanaman-tanaman kita ini terserang oleh jamur. Kalau sudah terserang jamur, pupusnya itu ngerompol, daunnya puret, sudah susah itu untuk kembalinya, dan nanti pertumbuhannya tidak akan bisa maksimal. Untuk pupuk daunnya kita menggunakan Super Grow dan juga Gandasil B. Kalau sekarang kan sudah masuk generatif, kalau kemarin fase vegetatif kita menggunakan Gandasil D untuk daun dan B untuk buah. Super Grow dan Gandasil B, serta kita beri pupuk NPK Mutiara, ZA, dan juga nanti untuk fase generatif ini kita beri tambahan KCL dan KNO. Baik dulur-dulur, mungkin itu saja yang dapat kami bagikan. Untuk info selanjutnya dan untuk perkembangan selanjutnya akan kami sambung di video berikutnya. Terima kasih telah mendukung channel ini. Terus support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan bagikan jika video ini bermanfaat. Matur nuwun, salam dulur Paiji.